Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah sana junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam konten ABJI ya, aku bangga jadi Islam ini ya. Ini ada netizen yang nanya begini, Pak Ustadz, kalau orang Kristen jalan malam dekat kuburan diganggu setan, kira-kira bacaannya apa gitu ya? Ini namanya netizennya orang banyak ya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya juga saya juga kadang-kadang geli juga ketawa gitu ya. Tapi oke lah, mungkin karena ketidaktahuannya. Ya saya coba jawab. Sebetulnya lebih baik, lebih asik tanya langsung sama orang Kristennya ya. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen tetangga atau teman, boleh ditanyain ya. Kalau kamu lihat setan atau diganggu setan lagi di jalan atau lagi di mana, kalau orang Kristen gimana, apa biasa yang dilakukan gitu ya. Karena mungkin kalau di Islam ini yang udah lazim, yang udah biasanya dilakukan. Kalau ada orang Islam lihat setan itu kan biasanya baca ayat kursi gitu ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya. Mungkin juga kadang-kadang ada yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Ada lagi juga yang baca qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas gitu ya. Ada lagi juga mungkin yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bahkan ada yang sampai karena mungkin groginya udah takutnya, saking takutnya dia baca doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan kanon katanya setan lebih takut kalau baca doa mau makan karena dikira setannya mau dimakan gitu ya. Nah ini cuma guyon ya. Jadi artinya apa? Kalau di Islam itu nggak kekurangan bacaan mungkin gitu ya. Jadi di Islam itu banyak sekali ayat-ayat yang intinya meminta kita, memohon perlindungan untuk diri kita ya kan kepada Allah dari godaan-godaan setan ya. Kalimat ta'awud aja ada macam-macam tuh. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ada macam-macam versi gitu ya. Ada yang a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Ada yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi itu baru satu kalimat ta'awud gitu ya. Banyak ya bacaan-bacaan yang memang diyakini ketika diamalkan ya maka kita akan terhindar dari gangguan-gangguan setan gitu ya. Nah, itu kalau di Islam ya. Bahkan mohon maaf, kita kalau kita melihat setan aja kemudian kita langsung baca ya Allahu Akbar gitu ya. Wah, itu aja bisa, setannya udah bisa kabur. Bahkan baca sholawat aja ya seperti itu ya. Ustadz Ujang Bustami yang terkenal gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca sholawat aja. Ya, semua setan itu pada lari tunggang langgang gitu ya. Nah, itulah kehebatan dari amalan-amalan dalam Islam ya. Nah, mungkin si netizen ini penasaran gitu ya. Kalau di Islam kan banyak ya amalan-amalan yang bisa dibaca, yang bisa dilakukan ketika kita diganggu oleh setan. Nah, bagaimana kalau seorang Nasrani, seorang Kristen, saudara-saudara Kristen kita kalau ketemu sama setan gitu ya? Nah, pertanyaannya mungkin diajukan kepada LSK, mungkin karena di LSK kan banyak mualaf-mualaf gitu ya. Termasuk saya sendiri juga dulunya Kristen ya. Nah, kalau di Kristen itu yang dulu saya ingat, sekali lagi jawaban terbaik adalah kita mendengarkan langsung dari orang Kristennya. Ya, tanya sama pendeta, tanya sama pastor, itu nanti mungkin akan lebih bagus lagi. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman ya paling hanya dalam nama Yesus gitu ya. Hanya ucapan itu ucapan sakti itu ya. Jadi ketika kita bertemu kuasa-kuasa kegelapan ya, ketika kita diganggu oleh Lucifer gitu ya, kita baca dalam nama Yesus ya, dengan penuh hentakan gitu ya, dalam nama Yesus ya. Bahkan ada lagunya itu ya. Jadi lagunya itu begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan gitu ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, nah gitu dan seterusnya ya. Nanti saya malah nyanyi jadi ya. Ya ini beberapa contoh-contoh bagaimana seorang Kristen ya membaca kalau kita kalimat-kalimat thayyibah gitu ya di dalam agama Kristen untuk mengusir setan.
Kalau ayat-ayat dalam Bible ada nggak Pak Ustadz yang khusus untuk ngusir setan? Ya pasti ada ya. Hanya secara spesifik ayatnya apa, ya di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, ya tentu akan lebih bijaksana kalau nanti tanyakan langsung sama orang Kristennya. Kenapa? Kalau nanti saya sebutin bisa jadi mungkin salah. Kan berkembang, teologi Kristen ini kan berkembang dari waktu ke waktu. Ya mungkin kalau baca doa Bapa Kami, ya ada yang mengatakan itu cukup manjur ya. Jadi begitu ada setan baca Bapa Kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan bla 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 bla. Tapi kan ada juga yang mengatakan oh bukan itu. Ada ayat-ayat dalam Alkitab yang lebih cocok ya kalau kita baca ketika ada gangguan-gangguan setan gitu ya. Nah ini nanti tentu pendeta-pendeta ataupun pastor-pastor ahli eksorsisme ya, ahli pengusiran ya, kuasa-kuasa kegelapan atau pengusiran roh-roh jahat ya, karena di Kristen itu ada pendeta-pendeta khusus spesialis untuk pengusir setan ya. Misalnya kalau di Indonesia yang terkenal hebat sakti itu ada namanya pendeta Tony Daud. Wah ini hebat ini ya beliau ini ya, dan beliau sering kali dijadikan rujukan bagaimana cara mengusir setan gitu ya. Dan contoh pendeta-pendeta lain lah yang nggak saya sebut namanya gitu ya. Ada lagi pendeta Yesaya Pariaji gitu ya. Kemudian ada lagi yang sering-sering di TV itu ya, dari luar negeri banyak juga ya. Nah itu contoh-contoh pendeta-pendeta yang ahli kalau untuk pengusiran setan gitu ya. Nah, ya begitulah caranya yang kita lihat gitu ya. Macam-macam medianya, ada pakai air juga, ada pakai minyak juga ya. Ya begitu ya. Mungkin kalau pakai media itu ya mirip kayak kita gitu ya. Kadang-kadang kita juga pakai air ya untuk mengusir setan ya, untuk menyadarkan orang yang sedang kesurupan. Ya, kalau minyak kayaknya enggak kalau di Islam ya. Mungkin kalau diminumin iya untuk kesehatan ya, mungkin setelah diruqyah orang itu dikasih minum minyak zaitun ya, mungkin ya setelah dibekam diolesin minyak zaitun di seluruh tubuhnya gitu ya, kemudian dikasih bacaan entah itu surat Fatihah dan lain sebagainya untuk bisa memberikan perlindungan. Nah itu ya ikhwafillah, sehingga pertanyaan ini sekali lagi saya jawab hanya berdasarkan pengalaman. Ya, kalau mau dibandingkan ya memang tetap kalah. Di Islam itu banyak ya tuntunan-tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW yang memberikan panduan lengkap bagaimana kita menghadapi setan. Kenapa? Karena di Al-Quran dikatakan bahwa setan itu adalah, bahwa kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ngikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Karena Al-Quran mengatakan setan itu adalah musuh bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah, maka kemudian Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana memberikan proteksi diri, memberikan perlindungan, supaya apa? Supaya kita terlindungi dari musuh tadi. Namanya musuh itu kan akan selalu berusaha menyerang kita, akan selalu berusaha menggoda kita, akan selalu berusaha menjatuhkan kita, akan selalu berusaha untuk bisa menjerumuskan kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak kena ya langkah-langkah setan untuk menjerumuskan kita ini, maka kita dipandu oleh Allah dan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dengan bacaan-bacaan, amalan-amalan ataupun cara-cara yang sudah disampaikan ya oleh para guru-guru kita ya. Makanya ini penting kita punya guru supaya kita gurunya manusia ya, real ya, nggak boleh punya guru sosok gaib ya. Namanya itu bukan guru, itu namanya bersekutu ya dengan jin ya. Guru itu adalah sosok yang sama dengan kita, sama-sama manusia. Makanya Nabi dan Rasul manusia. Kenapa Nabi dan Rasul tidak gaib bentuknya? Ya karena memang kita disuruh untuk taat pada Allah, ya kan, taat pada Rasulullah ya, yang berwujud sama-sama manusia. Kalau kemudian kita mengklaim kita punya guru tapi gurunya sosoknya gaib, itu sudah menyalahi aturan-aturan dalam agama kita, agama Islam. Karena apa? Karena dikhawatirkan sosok-sosok gaib itu akan bisa menjerumuskan kita
dari jalan Allah ya. Minimal kita jatuh ke dalam jurang kemusyrikan ya, di mana dosa musyrik atau dosa syirik itu adalah dosa yang besar. Inna syirka la zulmun azim, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berguru ya pada guru-guru yang alim, yang bijaksana, supaya kita bisa dituntun menuju jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wal afu minkum biridho wal nikmah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.